مشي نتذكر عذره ويا ملجحنا الغرام نشبعونا كيف قدرنا ننساها كل أحلام يا ليل البعد ولا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Rokimadana. Saya dari kelas 11 IPA dan saat ini saya sekolah di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan ini yang temanya mengenai bagaimana sih sejarah masuk Islam ke Indonesia. Kalian tahu gak teman-teman bagaimana sejarah masuk Islam di Indonesia dan dapat berkembang di Nusantara loh? Siapa ya yang pertama kali membawanya dan bagaimana sih cara mereka sehingga Islam itu dapat diterima hingga menjadi mayoritas loh di Indonesia saat ini? Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya. Maka dari itu teman-teman jangan sampai ketinggalan informasinya ya. Sebagaimana Indonesia adalah penganut agama Islam yang terbesar di dunia, bahkan hampir 87% Indonesia adalah penganut agama Islam. Teman-teman tahu nggak? Hal ini sudah terjadi pada ribuan tahun yang lalu loh, dan bahkan puncak kejayaannya pada masa Wali Songo. Juga ada yang mengatakan atau menjelaskan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Apa saja ya teorinya? Ada teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Sejarah juga mencatat Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Aceh, Palembang, Gresik, dan Ternate. Teman-teman tahu nggak sih Indonesia itu kaya akan apa? Pasti tahu kan negara sendiri. Pada masa itu Indonesia dikenal sebagai wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Para pedagang Muslim berdagang sambil menunjukkan akhlak yang mulia, jujur, dan amanah. Seorang yang berdagang berakhlak mulia pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana ya? Dan sehingga mereka bisa terdidik dan berakhlak mulia. Melihat perilaku mereka yang baik, masyarakat tertarik loh untuk mempelajari Islam. Lambat lautnya banyak rakyat dan bangsawan yang memeluk agama Islam. Kalian tahu nggak sih teman-teman? Kalau di Indonesia itu ada kerajaan loh. Apa saja ya kerajaannya? Ya, mari kita bahas. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai, berdiri sekitar abad ke-13 di Aceh Utara. Siapa ya raja pertamanya? Ya, raja pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh. Dari Samudra Pasai, Islam menyebar ke seluruh Sumatera, kemudian ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke Maluku. Setelah itu muncullah kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Kerajaan Demak di Jawa Tengah, Kerajaan Banten di Jawa Barat, Kerajaan Ternate dan Tidore di Malaka. Peran besar juga datang dari para ulama dan wali, khususnya Wali Songo di Pulau Jawa. Mereka menyebarkan Islam dengan cara yang lembut dan kreatif, melalui kesenian, pertunjukan wayang, gamelan, dan serta pendidikan pesantren. Misalnya juga ada Sunan Kalijaga menggunakan seni dan budaya untuk menarik masyarakat agar mengenal Islam tanpa merasa terpaksa. Masuknya Islam membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Pendidikan Islam berkembang pesat melalui pesantren dan
madrasah. Di sana para santri belajar Al-Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan umum. Bahkan Islam juga merubah sistem sosial, hukum, dan budaya loh. Nilai seperti keadilan, persaudaraan, dan tolong menolong semakin kuat dalam kehidupan masyarakat. Ketika masa penjajahan datang, bahkan para ulama dan tokoh Islam berjuang loh konflik. Kata mereka, semangat jihad dan cinta tanah air itu tumbuh dari nilai Islam. Para ulama mengajarkan bahwa membela bangsa dari penjajahan adalah bagian dari ibadah kepada Allah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Masya Allah, indah kan Islam itu. Setelah masa penjajahan muncullah organisasi-organisasi Islam yang berperan penting dalam membangun bangsa. Yang pertama yaitu organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah ini yaitu sebuah organisasi yang berfokus pada pendidikan modern, kesehatan, dan amal sosial, yang mana mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan hadis serta berpikir maju dan nasional. Selanjutnya ada Nahdlatul Ulama atau NU yang mana berdiri tahun 1926, didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jawa Timur. NU ini berperan besar dalam menjaga tradisi Islam loh, yang mana ia merujuk pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana NU ini merupakan organisasi yang menanamkan nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan Islam. Organisasi NU ini juga turut serta dalam pengembalian kemerdekaan Indonesia loh, dan terus aktif dalam pembinaan umat hingga sekarang. Selain itu juga ada organisasi Tarbiyah Islamiyah atau PERTI yang berdiri di Sumatera Barat. Masya Allah, di daerah kita, di provinsi kita, pada tahun 1928. Organisasi PERTI ini berperan besar loh dalam pengembangan pendidikan Islam tradisional melalui madrasah dan pesantren. Mereka menekankan pentingnya akhlak, ilmu agama, dan persatuan umat Islam di Indonesia. Nah, teman-teman, sahabat sekalian, dari sejarah masuknya Islam hingga perkembangan organisasi Islam di Indonesia, kita belajar satu hal penting loh. Islam tumbuh dengan damai dan bukan dengan peperangan. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri kita. Islam mengajarkan kedamaian, keilmuan, dan persaudaraan. Maka dari itu, marilah kita jaga warisan ini dengan menjadi generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan cinta tanah air. Ya, berakhir deh video kita kali ini. Semoga video selanjutnya kita dapat bertemu kembali ya. Sampai jumpa.